Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis mengenai kesalahan manajemen Transmart. Sebelum itu, mari kita perkenalan lebih lanjut. Nama saya Meli, NIM saya, kelas saya, untuk memenuhi tugas Sistem Informasi Manajemen. Sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Transmart. Transmart adalah sebuah jaringan hypermarket dan pusat perbelanjaan di Indonesia yang dioperasikan oleh PT Trans Retail Indonesia dengan 86 gerai yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Transmart sendiri memiliki visi untuk membantu semua orang agar dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik setiap harinya. Dalam bisnisnya, Transmart menawarkan konsep One Stop Shopping yang menawarkan lebih dari 40.000 produk kepada pelanggannya. Itu sedikit mengenai penjelasan dari Transmart. Sekarang kita masuk ke poin utama, yaitu analisis kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Transmart. Di sini saya menyiapkan 2 poin kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Transmart. Yang pertama itu manajemen yang kurang tanggap, kesalahan dalam ekspansi, serta kurangnya strategi. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini di tahun 2022, berita penutupan beberapa gerai retail Transmart baru-baru ini di Indonesia telah menimbulkan kehebohan di kalangan konsumen maupun investor. Beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan sedang menghadapi masalah finansial. Sementara itu, pihak lain percaya bahwa penutupan adalah langkah strategis untuk mengkonsolidasi operasional. Apapun alasannya, penutupan itu jelas berdampak pada rusaknya reputasi Transmart. Untuk mengurangi dampak negatif dan melindungi mereknya, perusahaan mestilah mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan efektif. Reputasi perusahaan adalah aset yang paling berharga. Inilah yang diandalkan pelanggan dan investor untuk membuat keputusan apakah akan berbisnis dengan perusahaan ini atau tidak. Ketika reputasi sudah tereduksi, ia dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan. Dalam kasus Transmart, penutupan beberapa gerai retailnya telah berdampak pada reputasi perusahaannya. Pertama, telah menimbulkan pertanyaan tentang kesehatan keuangan perusahaan. Yang kedua, telah menyebabkan pelanggan khawatir tentang masa depan perusahaan. Dan yang ketiga, telah merusak citra merek perusahaan. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart mestilah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ini bisa melibatkan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan. Langkah ini juga sekaligus guna membimbing opini publik yang perlahan-lahan mereduksi merek dari Transmart itu sendiri akibat penutupan beberapa gerai retailnya. Oke, itu poin pertama dari kesalahan manajemen Transmart, yaitu menurut saya manajemen Transmart itu kurang dalam tanggapan mengenai penutupan gerai-gerai yang terjadi di tahun 2022, sehingga banyak konsumen dan masyarakat yang berspekulasi akan hal tersebut yang kemudian merusak reputasi Transmart itu sendiri. Poin yang kedua yaitu ketidaksesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Maksudnya, Transmart didirikan sebagai perusahaan retail yang dimana di dalamnya terdapat banyak produk, memiliki konsep family sehingga konsumen dapat berbelanja, bermain, dan juga makan. Transmart menerapkan slogan, jika ada yang lebih murah, selisihnya akan diganti 2 kali lipat. Slogan ini bertujuan untuk mempengaruhi persepsi pelanggan. Akan tetapi, seperti yang kita ketahui di pasaran, slogan Transmart tersebut tidak lain hanya sebuah slogan. Faktanya, setelah melakukan beberapa perbandingan harga barang-barang di Transmart lebih mahal dari harga beberapa market sekitar seperti Indomart dan Alfamart, di mana kedua market tersebut
adalah market kecil yang seharusnya perbandingan harga lebih mahal dari Transmart sendiri. Harga merupakan hal krusial yang elastisitasnya tinggi. Jadi dari hal tersebut sudah banyak pelanggan yang beralih untuk belanja di tempat lain. Dengan kata lain, manajemen Transmart memiliki pengelolaan persediaan yang tidak efektif dengan manajemen persediaan yang buruk. Hal tersebut menyebabkan biaya yang tinggi dan penurunan kepuasan pelanggan. Transmart perlu meningkatkan sistem pengelolaan persediaan untuk memastikan ketersediaan barang yang memadai, mengurangi kelebihan persediaan, dan mengoptimalkan rotasi persediaan. Cara Transmart menangani krisis ini akan berdampak signifikan pada masa depannya. Jika perusahaan mampu mengelola krisis secara efektif, ia dapat muncul lebih kuat dari sebelumnya. Namun, sebaliknya, jika perusahaan gagal mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya, hal itu dapat menyebabkan kerugian yang berkepanjangan. Sejauh yang saya baca dari berita, artikel, dan yang saya cari-cari, sampai sekarang Transmart masih belum memberikan kejelasan mengenai mengapa dan kenapa mereka menutup beberapa gerainya, dan sampai tahun 2023 sekarang mereka sudah menutup 12 gerainya. Di sini ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan oleh manajemen Transmart dalam memanajemen krisisnya. Yang pertama itu transparansi. Sebaiknya manajemen Transmart mestilah transparan tentang alasan mengenai penutupan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kerusakan reputasi. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pelanggan dan investornya. Yang kedua itu empati. Transmart perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga di sini itu ketanggapan. Transmart harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka dan harus memastikan untuk menjawabnya tepat waktu. Yang keempat itu akuntabilitas. Transmart harus bertanggung jawab atas tindakannya. Perusahaan harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa penutupan tidak terjadi lagi dan harus bersedia menerima tanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Selain keempat strategis barusan yang saya sebutkan, Transmart juga perlu proaktif dalam komunikasi krisisnya. Nah, ini yang saya baca. Transmart kurang dalam komunikasi mengenai krisis yang dialaminya, mengenai penjelasannya, kurang jelas. Perusahaan seharusnya tidak menunggu krisis mencapai puncaknya sebelum mulai berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Transmart harus mulai berkomunikasi lebih awal dan sering dan harus menggunakan semua saluran komunikasinya untuk menjangkau pemangku kepentingannya. Transmart juga harus konsisten dalam komunikasi krisisnya. Perusahaan tidak boleh mengirimkan pesan campuran dan harus memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya. Terakhir, Transmart perlu bersabar dalam komunikasi krisisnya. Mungkin perlu waktu bagi perusahaan untuk membangun kembali reputasinya, tapi jika sabar dan gigih, ia dapat keluar dari krisis ini lebih kuat dari sebelumnya. Baik, itu 2 poin yang saya jelaskan mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Transmart. Masih ada beberapa poin yang menurut saya dilakukan oleh manajemen Transmart yang berdampak buruk bagi Transmart itu sendiri. Beberapa perbaikan yang harus dipertimbangkan oleh manajemen Transmart. Di sini ada beberapa perbaikan. Yang pertama itu analisis dan perbaikan model bisnis. Manajemen Transmart perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap model bisnis yang mereka terapkan. Ini termasuk mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk mengubah fokus atau menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan perubahan pasar dan kebutuhan konsumen.
Yang kedua, manajemen keuangan yang lebih efisien. Transparan harus memastikan bahwa manajemen keuangan mereka efisien dan transparan. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, pembayaran utang, dan lainnya. Yang ketiga itu peningkatan pengalaman pelanggan. Transmart harus berfokus pada peningkatan pengalaman pelanggan mereka. Ini melibatkan kualitas produk dan layanan, keberlanjutan rantai pasokan, dan pemenuhan kebutuhan konsumen yang berkembang. Yang keempat itu pengelolaan persediaan yang efektif. Manajemen persediaan yang buruk dapat menyebabkan biaya yang tinggi dan penurunan kepuasan pelanggan. Transmart perlu meningkatkan sistem pengelolaan persediaan mereka untuk memastikan tersediaan barang yang memadai, mengurangi kelebihan persediaan, dan mengoptimalkan rotasi persediaan. Kelima itu inovasi dan adaptasi. Transmart harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi yang terus bergerak maju. Mereka harus berinovasi dalam produk, proses, dan model bisnis mereka untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Yang keenam itu pengembangan SDM dan kepemimpinan. Manajemen Transmart harus berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia mereka. Ini termasuk pelatihan dan pengembangan karyawan, memastikan kepemimpinan yang efektif, dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif dan inovatif. Yang ketujuh itu kemitraan dan kolaborasi. Transmart dapat menjalin kemitraan dengan merek atau perusahaan lain untuk menguntungkan. Kemitraan ini dapat membantu meningkatkan daya saing, memperluas jangkauan pasar, dan memperoleh sumber daya tambahan. Nah, yang ini tuh ada di poin kesalahan yang juga dilakukan oleh Transmart, yaitu Transmart itu sering berkonflik dengan tenannya. Ada beberapa permasalahan yang dilakukan Transmart yang mungkin sangat merugikan tenants, yang kemudian tenan tersebut akan memikirkan kembali apakah harus bekerja sama dengan Transmart atau tidak karena ketidaknyamanan tersebut. Oke, kita lanjut ke poin 8. Strategi yang mungkin harus dilakukan Transmart dan perbaikan yang harus dilakukan Transmart, yaitu responsibilitas sosial dan lingkungan. Transmart perlu memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial, dan menjaga kebersihan lingkungan. Dapat meningkatkan citra merek mereka dan menarik pelanggan yang lebih banyak. Oke, di sini saya menemukan beberapa tanggapan dari pihak manajemen Transmart sendiri. Menurut Vice President Corporate Communication Transmart, Satria Hamid, gerai-gerai yang ditutup itu sulit untuk dikembangkan menjadi gerai dengan konsep 4-in-1. Konsep yang dimaksud adalah berbelanja sambil bermain, kuliner, dan hiburan untuk para pengunjung. Katanya, karena areanya terbatas di dalam pusat perbelanjaan, sulit untuk dikembangkan ke gerai 4-in-1 seperti gerai-gerai baru kami. Jadi, kami putuskan untuk stop operasinya. Jadi, penutupan gerai hanya untuk bisa fokus mengembangkan gerai dengan konsep barunya. Namun sayangnya Satria belum bisa memberikan penjelasan mengenai jumlah gerai yang akan dibuka tahun ini dan lokasinya, dan apakah akan mengusung konsep 4-in-1 itu. Satria hanya menyebutkan pihaknya akan mengusung konsep berbeda dengan tagline Transmart Reborn dengan format gerai hypermarket sesuai dengan izin usaha Transmart. Kalau yang ditutup ini tidak akan dibuka kembali. Kalau yang baru-baru nanti akan kami buka dengan tagline Transmart Reborn, ujarnya. Ini adalah bukti bahwa kami sebagai retail modern akan terus beradaptasi dengan situasi dan kebiasaan masyarakat. Semoga hal itu menjadi kenyataan dengan konsep barunya, karena dengan penutupan beberapa gerai sekarang itu sudah merusak reputasi, sudah sangat-sangat merusak reputasi Transmart sendiri. Oke, itu penjelasan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh manajemen Transmart. Jika video ini tidak sesuai dengan fakta lapangan yang terjadi,
yaitu saya melakukan kesalahan dalam analisisnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk diri saya sendiri, terima kasih untuk Bapak dosen, dan terima kasih juga untuk semuanya. Juga semoga PT Trans Retail Indonesia bisa mengembangkan konsep baru yang mereka susun, yaitu 4-in-1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.